Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Kembali lagi dalam Infus, informasi untuk sehat yang dipersembahkan oleh Promosi Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini bersama saya Ajeng akan membahas tentang pelayanan urologi di Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Provinsi Jawa Tengah. Untuk itu pada hari ini, pagi ini kita bersama narasumber yang sangat luar biasa, yaitu ada Dr. Royanul, spesialis urologi, yang merupakan dokter urologi di Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Provinsi Jawa Tengah. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Ya, gimana kabarnya dokter hari ini? Baik kalau Ya. Ya dokter, ini sesuai dengan tema tadi ya dok, kita membahas tentang pelayanan urologi di Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Provinsi Jawa Tengah. Untuk sobat sehat di rumah, mungkin masih ada yang awam ya dok tentang istilah urologi tersebut. Mungkin dokter bisa memperkenalkan urologi itu apa dan mungkin tentang masalah-masalah kesehatan tentang urologi bagi masyarakat sehat di luar sana. Oke, urologi adalah ilmu yang pelajari tentang saluran kemih dan saluran reproduksi laki-laki. Sebagaimana kita tahu, kalau untuk reproduksi yang perempuan kan oleh sejawat kita ya, kandungan ya. Jadi ada saluran kencing dan baik laki-laki maupun perempuan dan reproduksi laki-laki. Demikian. Ya dokter. Dokter bisa menjelaskan dokter atau menceritakan tentang saluran kemih di manusia itu apa aja dokter? Oke. Saluran kemih di manusia ada ginjal, kemudian ureter atau penghubung dari ginjal ke kandung kencing, kemudian kandung kencingnya sendiri untuk menampung urin, kemudian terakhir uretra atau saluran di bawah kandung kencing agar urin sampai ke luar. Ya dokter, dari organ-organ tersebut fungsi utamanya apa ya dok? Yang vital di tubuh itu yang paling utama apa ya dok? Fungsi utama semuanya berfungsi sesuai dengan tugasnya masing-masing. Hanya mungkin yang paling kompleks adalah ginjal dan kandung kencing yang terutama banyak faktor yang mesti kita evaluasi. Dari ginjal tersebut berarti untuk metabolisme tubuh sangat penting ya dok, Penting, untuk pembuangan sampah, ya. dan pembuangan sampah dari asupan makanan gitu ya. Ya. Dokter, dan masalah-masalah atau penyakit apa aja dok yang biasa timbul di saluran perkemihan itu dok? Jadi mungkin dari masyarakat di rumah atau sobat sehat di rumah tuh, kalau ada masalah apa sih yang harus tahu? Oh ini ada masalah di perkemihan kayak gitu dok? Yang paling sering pasien datang ke rumah sakit kami adalah satu untuk tidak bisa kencing pasiennya. Kemudian yang kedua kencingnya merah atau hematuria. Terus terakhir baru konsultasi terkait dengan masalah yang lain, terutama reproduksi laki-laki. Ya. Kalau dari bagian tubuh lain dok, mungkin ada selain keluhan di saluran kencing tersebut, misal ada pembengkakan atau mungkin ada nyeri bagian daerah yang ginjal gitu dok, itu biasanya signifikan ada timbul masalah nggak dok gejalanya? Biasanya nyeri, demam itu kita sarankan untuk kontrol ke rumah sakit. Berarti untuk bengkak pun itu juga bisa jadi salah satu masalah ya dok ya dari perkemihan gitu dokter. Iya. Ya dokter, untuk cara menjaga kesehatan saluran kemih dokter, ada tips-tips yang bisa dibagi ke sobat sehat di rumah dok? Kalau untuk tipsnya mungkin kencing, minum air putih yang cukup, jangan hindari yang berwarna pengawet yang membuat ginjal harus bekerja keras untuk membuang racun-racun tersebut. Kemudian kalau kebelet kencing segera dituntaskan ke kamar mandi untuk terakhir kalau membersihkan daerah kemaluan itu sebersih mungkin, itu ya terpenting. Dokter Royan, saya pernah mendengar nih kalau misalnya pakai celana ketat atau baju ketat juga bisa mempengaruhi. Apakah itu benar, dokter? Kalau untuk celana ketat, baju ketat itu sebenarnya lebih ke
reproduksi laki-laki, di mana testis itu sengaja dibuat sama Gusti Allah untuk di luar dari tubuh manusia, dari perut. Beda dengan organ reproduksi wanita yang ada di dalam organnya. Testis itu yang dia harus lebih rendah, sekitar 0,5 derajat dari suhu tubuh. Jadi kalau misalnya kondisi normalnya, kalau dia suhu ruangan itu panas, dia akan kayak menjauhi tubuh, kayak molor gitu. Sementara kalau misalnya dia suhunya dingin, dia akan mendekati suhu tubuh. Nah, dengan penggunaan celana yang ketat, artinya dia nggak bisa menyesuaikan dengan suhu ruangan itu, dan dia nggak bisa mengatur testisnya mau kondisinya gimana. Dengan seperti itu, proses spermatogenesisnya bisa jadi terganggu. Baik dokter, tadi kan dokter menyampaikan untuk asupan air putihnya yang banyak. Ya, cukup. Untuk asupan air putih itu untuk di orang dewasa dan anak itu beda nggak dok? Kalau kita acuannya yang penting warnanya tidak terlalu pekat, sudah. Masing-masing punya takaran masing-masing, nanti dikonsultasikan juga dengan dokter anaknya. Yang jelas kalau angka 1.500, 2.000 itu hanya angka patokan saja, bukan untuk sesuai kebutuhan kita. Kalau misalnya kita banyak aktivitas di luar, tentu cairan itu akan kita butuhkan lebih banyak. Sementara kalau dalam kondisi tertentu malah ada restriksi cairan yang nanti disampaikan oleh dokter dalam atau jantung, yang mana cairan itu ginjal itu tidak harus kompromi dengan organ-organ yang lain untuk ini. Jadi kalau ada kelebihan cairan itu juga bahaya gitu dokter. Bahaya juga. Apalagi kalau disertai dengan penyakit tertentu gitu. Ya, dokter, kalau untuk itu minuman-minuman berwarna itu sebenarnya apa sih yang menjadi masalah? Yang jadi faktornya tuh apa sampai terjadi masalah di saluran perkemihan? Permasalahannya sebenarnya tidak ada masalah kalau misalnya dia dibuang jadi pembuangan tubuh kita itu tidak hanya di ginjal. Kita bisa buang lewat udara, lewat paru, kemudian lewat hati dari makanan itu, lewat kotoran, kemudian lewat kulit, lewat keringat, terakhir lewat ginjal tadi. Nah, ginjal memang istilahnya ya, kalau ibarat itu perusahaan yang tugasnya cleaning service-nya, prinsipnya itu. Walaupun mungkin sebenarnya itu masalah inti itu ginjal itu harus untuk dia memegang peranan, tapi apabila dia kelihatannya nggak terlalu penting, tapi kalau misalnya dia sakit, ya dia bermasalah dengan itu. Nah, makanan atau minuman yang berwarna, yang sintetis terutama sih, itu dia memperberat kerja ginjal, di mana bisa jadi ginjal itu ngolahnya juga agak ribet lah daripada. Nah, ginjal kalau misalnya dia membuangnya dia kesulitan, maka dia akan di dalam darah akan mencari alternatif ke tempat lain, dan itu kalau misalnya utamanya kan dia buangnya kan ke ginjal, jadi pasti mau nggak mau akan terpengaruh. Gitu. Berarti memperberat kerja ginjal gitu ya dok ya, karena endapan mungkin dari sisa-sisa makan dan minuman itu ya dok ya. Lagi kalau tambah dia dengan penyakit yang lain tambah berat lagi. Iya dokter. Ya dokter, ini untuk jadwal
praktek dokter sendiri di Rumah Sakit Tugu untuk urologi itu bisa disampaikan dokter kepada sobat sehat di rumah? Kami poliurologi buka praktek selama jam kerja Senin sampai Jumat. Cuman prioritas untuk Senin dan Kamis kami poli, kemudian untuk Selasa, Rabu, Jumat biasanya ada jeda untuk layanan operasi dan penanganan di dalam rumah sakitnya, administrasi yang lain. Jadi tiap hari dokter standby di rumah sakit ya dok? Jika ada pasien yang membutuhkan, sudah ada dokter di sini. Dokter, untuk pelayanan tindakan penanganan saluran kemih di Rumah Sakit Tugu ini yang dilakukan oleh dokter apa aja ya dok ya? Pada prinsipnya layanan di urologi ada medikamentosa maupun operatif. Tindakan operatif kami ada non-invasif yang kami miliki adalah ESWL, di mana kami tidak melakukan intervensi istilahnya tidak membuka bagian tubuh sama sekali, hanya menempelkan alat untuk ESWL. Kemudian yang kedua adalah minimal invasif, kami menggunakan alat yang menggunakan alatnya aksesnya itu lewat lubang kencing. Kemudian baru yang invasif. Invasif artinya kita seperti operasi yang lain, kita buka bagian tertentu untuk dilakukan tindakan. Baik dokter, untuk Rumah Sakit Tugu apakah akan ada update lagi dokter untuk pelayanan urologi dokter? Rencana layanan kami adalah ESWL yang termasuk non-invasif, minimal invasif. Ini nanti alat sudah datang, cuman untuk operasionalnya kami masih menunggu dari manajemen untuk launching. Untuk launchingnya ya dokter ya. Iya dokter. Dok, untuk pelayanan urologi tersebut apakah semua pasien bisa datang ke sini secara langsung atau harus dengan rujukan dokter kalau misalnya kasus tertentu dokter? Untuk pasien dengan kegawatan bisa ditangani langsung dari UGD. Kemudian untuk pasien setelah kegawatan tertangani atau pasien dengan kondisi stabil bisa dilakukan melalui poliklinik urologi, poliklinik bedah, klinik urologi. Itu biasanya menggunakan rujukan dari Vaskes tingkat 1 maupun 2. Ya, berarti intinya bisa diklaim BPJS semua ya dok ya, pakai BPJS ya dok ya. Okay. Ada kasus tertentu nggak dok yang nggak bisa pakai BPJS dok? Untuk kasus reproduksi pada kasus tertentu dia tidak bisa. Cuman ini kan kayak irisan antara masalah reproduksi atau masalah yang lain. Jadi ada kasus tertentu yang bisa, ada yang tidak. Cuma sebagian besar kasus urologi sama kasus reproduksi reproduksi pria masih ditanggung sama BPJS. Ya. Ini saya menginfokan ke sobat sehat semua untuk poli prakteknya Dr. Royan ada di Gedung Nusa Indah lantai 2 ya dok ya. Setiap hari dari Senin sampai Jumat Dr. Royan standby di Rumah Sakit Tugu. Baik dokter, untuk yang terakhir mungkin dokter bisa memberikan closing statement untuk sobat sehat di rumah. Jaga kesehatan, jangan lupa berdoa. Yang utamanya dok ya, jangan lupa berdoa. Karena semua diawali dengan doa ya dok, kita bisa melangkah, melakukan aktivitas setiap hari dokter. Baik dokter, terima kasih sekali untuk ilmunya, untuk sharingnya, dan untuk waktunya mengganggu di sela-sela praktek dokter. Baik sobat sehat semua, kita sudah sampai ke penghujung acara di acara podcast pada kali hari ini. Untuk menutup, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Bye-bye.